What's up teman gue, kembali lagi bersama gue BJ dari The Gadget Whisperer. Kali ini kita ngebahas mengenai reviewnya DJI Mini 3 Pro yang kemarin gue udah unboxing. Agak lama ya video dari mulai unboxing sampai sekarang karena gue sibuk banget. Udah gue tes dan gue udah ambil beberapa footage dan juga foto. Nanti kalian lihat sendiri dan kalian judge sendiri apakah drone ini worth it untuk dibeli atau tidak. Oke, saksikan setelah yang satu ini. Oke. Drone-nya sudah di depan gua. Ini adalah paket yang ditambah yang namanya Fly More Kit ya. Jadi ada tasnya juga tapi gua nggak taruh sini. Jadi drone ini yang katanya drone small but powerful. Kita lihat aja ya, dari bentuknya ini memang small dan juga hanya setelapak tangan orang dewasa lah ya, segini. Ringannya ringan banget, ini menggunakan dua macam baterai. Nah, kalau baterai yang kalian di dalam paket penjualannya itu adalah baterai standar. Ya, yang seperti ini, yang ada tulisan 249 gram. Artinya kalau pakai baterai ini bobotnya 249. Cara bentuk ini sudah lebih besar basically dari pendahulunya Mini 2. Tapi ini bobotnya sama. Jadi secara bentuknya lebih besar. Ya, bahkan kameranya pun lebih besar. Kalau kalian lihat di sini. Nah, apa yang menarik di sini? Banyak upgrade-nya. Yang pertama dari sisi kamera, yang kedua dari sisi keamanan, ya, yang ketiga dari flight time. Dan juga banyak fitur lain yang dibenamkan di sini. Nah, kita akan bahas satu persatu, oke? Nah, yang pertama, orang-orang tuh kadang suka bingung, kok Mini ada banyak ya? Ada Mini SE, ada Mavic Mini, terus ada keluar Mini 2, sekarang udah Mini 3 Pro. Mungkin bingung, ini arahnya kemana? Ini Mini tapi kenapa Pro? Jadi, DJI itu ngebuat Mini 3 Pro itu adalah untuk segmen pemula, tapi yang punya kualitas setara dengan drone yang Pro. Jadi tujuannya seperti itu. Dan apakah benar atau tidak nanti kalian lihat sendiri ya video dan fotonya. Nah, kalau dari karena dia segmennya adalah yang beginner, maka targetnya itu luas. Jadi kalian yang bingung nih, belum punya drone, gue pengen beli drone apa gitu kan. Nah, drone mini itu adalah termasuk drone yang bisa kalian miliki untuk pertama kalinya. Pertama, ukurannya ringan, kalian mudah dibawa kemana-mana, nggak ribet. Kalian mau keluar negeri pun, ini di bawah 250 gram. Kalian bisa terbangin di luar negeri gitu ya. Tapi tetap harus lihat peraturannya ya. Nah, terus secara fitur keselamatannya juga sudah sangat mumpuni. Ya, drone ini pun bisa menghindari obstacle yang ada di depannya. Kalau kita gerak maju, kita nyalain yang namanya obstacle avoidance yang bypass, dia bisa menghindar. Ya, terus drone ini juga hasilnya sangat-sangat baik. Ya, kalau menurut saya, point of view saya, ini drone traveler banget. Ya, kalian mau jalan-jalan kemana? Kemarin saya habis jalan-jalan di Bali, makanya nanti footage dari Bali ya banyak. Ya, itu oke banget. Awalnya saya mau bawa drone yang lebih besar, karena saya pikir yang kecil mungkin tidak mumpuni. Tapi ternyata pas saya tes, wah ini gila sih. Ini gila banget. Ya, menurut saya ini adalah drone of the year mungkin 2022. Nah, terus apa lagi? Dari segi keamanan, ya. Segi keamanan, vision sensing-nya yang dulu tidak ada, ya, hanya di bawah doang. Sekarang ada di depan dan di belakang. Oke, fungsinya apa? Fungsinya untuk menghindar dari objek yang mau dideketin, baik yang ke depan ataupun ke belakang. Kiri kanan nggak ada ya, atas apalagi. Ya, itu Mavic 3 kalau ada juga. Ya, yang di bawah lebih besar, ada kamera 2 dan 2 infrared. Yang mana ini untuk menahan posisi ketika hovering di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan sudah menggunakan GPS. Lalu apalagi? Ya, dengan adanya vision sensing ini, ya, maka fitur focus track akhirnya ditambahkan di drone mini. Focus track itu ada 3 macam, ada spotlight, active track, dan juga ada yang namanya point of interest. Itu saya pernah bahas di YouTube saya yang R2. R2 sudah ada ketiga elemen dari focus track. Nah, di sini ada video yang menunjukkan bahwa drone ini bisa menghindari objek yang akan ditabraknya. Ya, saya tes. Lalu bisa juga waktu saya mengikuti seseorang, saya kunci objeknya. Orang ini berjalan dan orang ini melewati area-area yang misalnya ada pohon, ada ranting gitu ya. Itu masih bisa mengikuti dengan smooth-nya. Ya, tanpa menabrak ranting tersebut dan tetap fokus pada satu objek tersebut. Itu namanya active track yang baru. Ya, ini 4.0. Nah, kalau kalian seneng membuat objek yang sinematik ya, misalnya video sinematik, ada point of interest-nya misalnya entah gedung, entah manusia,
Ya, kalian bisa pakai spotlight. Dengan spotlight kalian kameranya akan tetap ngunci objeknya, tapi kalian dengan bebasnya gerakin drone. Itu sudah bisa di Mini. Dan satu lagi yang saya suka adalah point of interest. Banyak orang belajar untuk menggerakkan drone itu sesinematik mungkin pakai tangannya dengan manual. Sebenarnya fiturnya sudah ada di dalam drone-nya, tapi orang-orang mungkin nggak tahu. Point of interest itu sudah dibenamkan di sini. Kalian tinggal lock objeknya dan dia akan mau mutari objeknya 360 derajat. Mau ke kanan, mau ke kiri. Itu bebas. Ya, itu dia. Sambil record. Ya, itu dari focus track. Lalu, kalian juga perlu tahu upgrade-nya dari sisi kamera. Kameranya, kameranya ini unik. Ya, lihat kalian, gimbalnya ini sudah di kanan sama kiri megang. Supaya apa? Karena dia sudah bisa vertikal. Ya, jadi vertikalnya itu tidak crop-cropan lagi. Sekarang sudah bisa seperti ini. Ya, kalau saya nyalain, kita tinggal switch aja, kita bisa rotate seperti ini. Dan ini kameranya sudah menggunakan sensor yang jauh lebih besar, yaitu 1/1.3 inci. Tuh, kalau di kalkulator sekitar 0,7 kayaknya. Ya, masih di bawahnya R2S, tapi masih di atasnya kakaknya sendiri R2. Itu gokil banget. Dengan aperture 1.7, artinya bukaan lensanya itu besar, yang mana cahaya masuk lebih banyak. Makanya kalian lihat nih, di video yang ini dan foto yang ini dihasilkan dari kamera yang kecil ini. Ya, ada foto siang, ada malam, ya, ada video juga. Saya ngasih video malam juga di area BSD. Saya seneng banget, hasilnya luar biasa dari drone sekecil ini. Oke, untuk kalian foto mungkin kalian penasaran berapa megapiksel yang dihasilkan karena dia pakai kamera Sony. Biasa sensor Sony itu memiliki kemampuan quad Bayer, yang mana standar fotonya, single foto itu 12 megapiksel, tapi dia bisa quad Bayer di 48 megapiksel, jadi ada dua opsi. Tapi kalau kalian suka HDR, kalian ambilnya yang single foto, itu udah otomatis HDR, itu smart fotonya lah. Ya, tapi kalau kalian senengnya yang, pikselnya banyak gitu ya, 48 megapiksel, kalian switch ke 48 megapiksel, atau kalian pilih yang RAW, JPEG dan RAW, nanti kalian edit lagi RAW filenya itu bisa. Tapi RAW file biasanya diambilnya lewat laptop, jadi nggak bisa melalui aplikasinya tuh. Kalau kalian colok di aplikasinya, pakai aplikasinya download, itu yang ditarik hanya JPEG saja, seperti itu. Ya, terus apa lagi? Ya, sekarang udah zamannya yang lagi ngetren-ngetrennya IG Reels, terus YouTube Short, and then TikTok. Ya, itu semua sudah formatnya 9:16, yang mana kalian ngelihatnya tuh nggak perlu rotate-rotate lagi handphonenya. Jadi sebenarnya fitur untuk vertical shot itu supaya pixelnya atau resolusinya tidak tidak kepotong. Ya, mungkin kalian drone yang sebelumnya punya 4K juga, tapi kalau mau bikin vertical shot yang pasti kalian harus crop itu, 4K-nya turun. Nah, kalau ini ketika di rotate vertikal itu hasilnya full resolution. Di 4K 60 bisa diambil dari drone sekecil ini. Which is itu gokil. Ya, itu gokil banget. Saya suka banget. Dan kalau kalian pengen suka slow-mo juga dia bisa slow-mo di 1080 di 120 frame per second. Sudah sangat cukup. Ya, adegan-adegan slow-mo, kalian ngejar objek seperti main surf, ya. Main surf kan nggak mungkin kalau nggak pakai drone gitu kan. Ya, biasanya pakai drone, ya kan. Ambil slow-mo, nanti orangnya lagi flipping atau apa, itu keren banget. Nah, lalu apa lagi? Ya, kita punya master shot. Nah, banyak orang yang nggak tahu master shot, udah punya drone-nya pun nggak tahu. Master shot itu apa? Jadi master shot itu pertama kali diperkenalkan di R2S. Saya pernah bahas di video sebelumnya, bahwa kita secara otomatis bisa bikin drone-nya ini terbang dan ngambil semua manuver yang sinematik yang ada, yang biasanya dikendalin orang, tapi ini drone-nya sendiri yang lakuin. And then, kita tinggal pilih editingnya mau pakai yang mana template-nya. Misalnya, template yang holiday, template yang city aja udah banyak, yang bukan city ya, kota maksudnya, ya, di perkotaan ada cyber city, ada future best, macam-macam dengan lagu dan filter yang dikasih itu sudah presetnya ada. Tapi kalau teman-teman seorang profesional yang mungkin kalian jago bikin konten di darat tapi tidak di udara, ya karena belum bisa ngendalin drone, ya pakai master shot aja, ambil yang resolusi paling tinggi 4K, and then kalian ambil download nanti mentahnya. Jadi dia akan ngambil tuh 2-3 menit, tergantung kalian pilih yang settingan yang paling lama atau yang itu bisa. And then kalian editing lagi di post production di laptop, itu bisa.
Ya, cuman vertical mode tidak disupport di mode master shot. Jadi masih format yang normal ya, 16:9. Oke, apalagi drone ini memiliki quick transfer. Oke, quick transfer itu apa? Quick transfer itu adalah untuk memindahkan konten yang ada di dalam drone-nya, baik foto, video, ataupun hyperlapse, pindah ke smartphone dengan cara sangat-sangat cepat ya. Jadi yang mesti dilakukan adalah kalian tidak perlu nyalain remote-nya, remote apapun, baik yang Smart RC ataupun yang remote yang standar. Kalian hanya perlu nyalakan drone-nya, buka aplikasinya, nyalain Bluetooth sama Wi-Fi, and then langsung ke detect. Ke detect kalian switching situ dan enable untuk melakukan transfer. Kecepatan transfernya bisa sampai 30 MB per second. Kalian bayangin, saya download 116 atau 119 konten, ya, itu size-nya kayaknya 13 atau 20 gigaan ke handphone saya secara wireless. Ya, jadi nggak usah colok-colok, nggak usah lepas micro SD segala macam, itu udah langsung aja, cepet banget. Ya, cepet banget, tinggal makan sebentar langsung ini. Tapi yang mesti diperhatikan adalah ketika drone itu nyala dan tidak terbang, harap dipahami bahwa drone ini bisa overheat. Makanya kalian mungkin melakukan quick transfer di outdoor, jangan di dalam ruangan. Ya, karena dia memang tidak didesain untuk pakai kipas. Di drone ini tidak ada fan-nya. Itu yang mesti kalian perhatiin. Semua mini series tidak ada ya, untuk mengurangi bobotnya. Oke, itu quick transfer. Lalu yang saya suka lagi, drone kecil gini, baterai standarnya saja sudah di speknya 34 menit. Baterai standar ini ringan banget. Nah, ada opsi baterai plus, yang mana secara bobot, dia lebih berat. Kalau kalian lihat, bentuknya sama. Wujudnya sama persis. Bedanya sini ada 249, ini nggak ada tulisannya. Ini lebih berat. Jadi, mungkin di sini hanya 2 lapis, di sini ratusan. Enggak ya. Di sini ada 3 lapis kayaknya ya. Jadi lebih banyak. Ini 2300-an miliampere, yang ini 3850 miliampere. Ini setara dengan Mavic 2 Pro loh. Ya, gila kan? Ditaruh di sini cuy. Nah, taruh di sini nih, bobotnya nambah tentunya, bukan 250 gram lagi jadinya. Tapi baterai plus ini bisa extend flight time hingga 47 menit on spec ya. Tapi realnya kalau saya biasa terbang itu landing di 27-30%. Ya, itu flight time sekitar 25 sampai maksimum 30 menit lah. Ya, saya nggak pernah terbang sampai critical low, itu tidak pernah. Ya, jadi kalian juga mesti perhatikan hal itu. Dan apalagi yang menarik di sini adalah kalian bisa membelinya itu terpisah. Jadi kalian membeli paketnya, yang pertama adalah paket drone-nya dulu ya. Saya bahas ulang, nanti itu sudah pernah saya bahas. Paket drone-nya ada yang paket standar remote dengan drone-nya dan baterai satu tentunya. Dan satu lagi adalah yang menggunakan DJI RC yang seperti ini. Ya, yang ada di depan saya adalah yang ini. Kelebihannya apa? Ya, saya ngomong kelebihannya dulu. Ini adalah bright remote, jadi 5,5 inci. Ya, standar remote-nya DJI dengan brightness-nya 700 nits. Which is kalau kalian terbang siang hari, itu tidak seperti kalau kalian terbangin pakai handphone. Masih lebih kelihatan lah. Ya, saya suka terbang siang-siang di dekat pantai atau di perkotaan juga suka. Itu biasanya cenderung nggak kelihatan kalau pakai handphone. Ini masih lebih kelihatan. Dan sini sudah tidak perlu colok-colok handphone. Itu yang penting. Dan saya suka adalah sangat ringan. Dan ini sudah menggunakan joysticknya FPV. Jadi ini feel of cinematic-nya tuh bener-bener dapet banget. Ya. Tombol record-nya sudah ada di sebelah sini. Dan ini foto. Di bawah sini pun sudah ada customizable button. Ya. Semua sudah lengkap, kita tinggal nyalain drone-nya dan then terbang. Ya, itu kelebihannya. Kalau kalian pakai remote standar, kalian bisa menggunakan handphone kalian. Misalnya ada pakai iPhone atau Android, itu bebas. Aplikasinya DJI Fly. Oke, nah tergantung kalian pilih yang mana, terserah. Ya, kalian pilih yang mana. Kalian di sini adalah yang Smart RC ini, atau kita sebutnya sebagai DJI RC, yang harganya, yang Smart RC ini dengan DJI Mini 3 Pro dengan DJI RC ini di harga 14.700.000. Tapi kalau yang pakai remote standar itu harganya di 12.170.000. Ya, tentunya kalian akan bisa menambahkan, wajib kudu kalian beli extra battery yang dipaketkan, yang kita sebut sebagai Fly More Kit. Nah, Fly More Kit ini nanti kalian ada 2 juga. Ada dengan baterai standar atau baterai plus.
Yang saya pegang ini adalah yang baterai plus. Ya, di harga 3.720.000. Kalau baterai yang standar itu sekitar 1 juta. Ya, 2.730.000. Ya, jadi kalian pilihannya ada di tempat teman-teman semua. Ya, kenapa saya ambil yang baterai plus? Karena saya butuh flight time lebih lama. Ya, dan kita bisa ngecas 3 baterai di sini. Ya, kita tinggal aja. Kalau saya menggunakan yang plug 65 karena itu bisa outputnya gede, saya bisa sambil ngecas yang lain juga. Itu support fast charging hingga 30 watt. Jadi no problem. Ya, saya bisa ngecas 3 baterai ini bergantian ya tentunya ya, dari satu baterai full pindah lagi. Jadi itulah review dari Mini 3 Pro versi saya ya. Kalau kalian nanya apakah drone ini worth to buy, worth banget ya, worth banget karena hasilnya luar biasa. Kalian bisa lihat lagi nanti videonya ya, hasil fotonya juga keren dan saya suka juga ini drone kecil-kecil bisa hyperlapse. Dan yang terpenting, yang paling serunya adalah vertical shot-nya, which is kalian harus coba. Ya, vertical shot kalian tinggal edit doang, tidak perlu crop lagi untuk sosial media kalian. Jadi di mana belinya ya, di mana belinya? Yang jelas kalian bisa beli di gerainya Urban Republic yang ada di seluruh Indonesia. Kita sudah ada di Medan, sudah ada di Balikpapan, di Pulau Jawa paling banyak ya, di Jakarta udah paling banyak, di Bogor juga ada. Kalian bisa lihat listnya di bawah ini. Dan juga kita punya store, yaitu namanya DJI Official Store ya, DJI Store. Kita nyebutnya ARS ya. Itu ada di beberapa kota di Jakarta. Dan yang di luar Jakarta sudah ada yang namanya di Pakuan Mall ya, di Surabaya. Yang nanti coming soon akan ada di beberapa kota-kota besar lainnya. Kalian cek listnya di bawah. Untuk beli online bisa di DJI Official Store yang ada di Tokopedia, ada di Shopee, dan juga di partnernya DJI yang ada di seluruh Indonesia juga, ada di toko kamera, banyak banget. Kalian listnya lihat di bawah ini. Alright, jadi begitu aja reviewnya dari saya. Jangan lupa subscribe channel saya The Gadget Whisperer karena kita ngebahas mengenai unboxing dan juga tips dan trik mengenai produk yang unik-unik ya, dimulai dari action cam dan juga ada gimbal kamera, gimbal handphone, dan sekarang ini adalah ngebahas drone. Jangan sampai ketinggalan, makanya nyalain juga loncengnya. Salam dari saya BJ dari The Gadget Whisperer.